Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Yang berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan. Kamis 24 Oktober 2024, oleh anugerah Tuhan, kita bersama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita mau bermazmur kepada Tuhan pagi hari ini. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur pasal 85 ayat 8. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6a. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Markus pasal 6 ayat 3 sampai dengan 6a. Membangun iman kepada Tuhan. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Bila iman kepada Tuhan akan membuka pintu untuk mengalami kuasanya, maka sikap tidak percaya kepadanya akan menutup pintu bagi mujizatnya. Memang Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas, sehingga tidak ada apapun yang dapat membatasi dirinya. Bahkan ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan pun tidak akan mampu membatasi kuasanya. Apa saja yang ia ingin kerjakan dapat ia laksanakan tanpa tergantung kepada siapapun dan apapun juga. Hanya saja ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan akan semakin membatasi diri kita, sehingga kita tidak akan dapat menikmati mujizat yang ia sediakan bagi umatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, dampak dari sikap tidak mempercayai Tuhan tersebutlah yang dialami oleh penduduk Nazaret, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 6. Di situ ditulis bahwa mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias. Dalam hal ini mereka memandang Yesus dari sudut pandang manusiawi.
mereka karena mereka telah mengenal Yesus sejak masa kecilnya. Memang ketidakpercayaan mereka ini sama sekali tidak akan mempengaruhi ataupun menentukan keberadaan Yesus sebagai Sang Mesias. Namun sikap tersebut telah membatasi diri mereka sehingga mereka tidak dapat mengalami mujizatnya. Singkat kata, adalah sangat penting untuk membangun iman kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan mengalami kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh mengajarkan kepada setiap pribadi kita, boleh mengintrospeksi diri. Sadarkah saudara, apa yang telah kita baca dan kita renungkan dari Markus pasal 6 ayat 3 sampai 6a itu kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sering sudah biasa mengikuti ibadah. Dari kecil kita sekolah minggu, kita masuk tunas remaja, dan kita mengikuti ibadah-ibadah. Dan hal ini membuat menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga akhirnya iman kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan lagi. Dan kita melihat hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Hal ini yang membuat kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab kita anggap kita sudah biasa. Nah, demikian terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Seringkali kita juga tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan atas hidup kita. Karena kita merasa bahwa kita sudah kenal Dia. Padahal saudara-saudaraku, harusnya kita boleh jujur. Kita hanya sekedar tahu, kita tidak mengenal pribadi Kristus yang dalam. Oleh sebab itu betapa pentingnya, biarlah pagi hari ini kita boleh mengintrospeksi diri, dan kita boleh membangun iman kita kembali kepada Tuhan dengan hal yang benar berdasarkan firman Tuhan. Jangan kebiasaan membuat kita merasa bahwa kita sudah kenal Kristus. Tapi mari dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga, bagian kita harus kita kerjakan untuk membangun hubungan yang intim bersama dengan Yesus Kristus secara pribadi, sehingga iman kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas dan tetap untuk selama-lamanya. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah diri kami agar kami tidak hidup di dalam iman yang terbatas dan yang akan membatasi diri kami dalam mengalami kuasa dan mujizat-Mu. Tambahkan dan teguhkanlah iman kami kepadamu. Tolong kami agar kami tidak memakai logika kami yang terbatas. Ajar kami untuk tidak membanggakan pengalaman, kebiasaan-kebiasaan yang kami rasakan seolah-olah kami mengenal pribadi-Mu yang benar. Tetapi ternyata kami hanya tahu Engkau dari kulit saja, hanya bagian luar. Tolonglah kami, biar kami boleh memiliki iman yang kokoh, dan kami menyambut kasih dan kuasa-Mu secara sepenuhnya. Oleh pertolongan-Mu, kami dapat hidup di dalam kemenangan atas semua kesukaran yang menghadang diri kami. Dengan demikian kami dapat hidup sebagai saksi tentang betapa besar anugerah-Mu bagi orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar iman kami semakin bertumbuh kepadamu. Dengan firman-Mu, hidupkanlah iman kami.
Karena sesungguhnya firman-Mu itu bagaikan air yang membawa kehidupan dan pertumbuhan. Melalui Roh-Mu, teguhkanlah iman kami. Sebab dengan berjalan bersama dengan diri-Mu, kami dapat melihat bahwa orang yang bersandar kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Oleh sebab itu tuntunlah diri kami di sepanjang hari ini dengan firman-Mu, dan sertailah diri kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang seharusnya. Oleh pertolongan-Mu, kami akan mengisi hari ini bukan dengan kesia-siaan, tetapi dengan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah kami, dan bawa kami berjalan sejajar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa tetap memberkati semua umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus menolong setiap pribadi, membawa setiap pribadi hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Engkau sepenuhnya. Biar setiap pribadi boleh membangun iman kepada Tuhan dengan cara yang benar berdasarkan firman Tuhan. Biar kami tidak bergantung kepada pengalaman-pengalaman, kami tidak bergantung dengan kebiasaan-kebiasaan, ataupun kami tidak bergantung kepada perkataan-perkataan orang, perkataan-perkataan dunia. Tapi kami sungguh mau melekat kepada Engkau, mengenal pribadi-Mu semakin dalam, bukan sekedar tahu. Tuhan berkati kami, berkati umat-Mu, boleh menjadi berkat bagi hidup pribadi, hidup keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan Yesus turut campur tangan, memberkati tugas pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan mereka hari ini dan sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Tuhan Yesus hibur mereka yang sedih, kuatkan mereka yang lemah, dan Tuhan Yesus sembuhkan mereka yang sakit. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan biru Yesus menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu melimpah atas umat Tuhan yang berada di Suapen Perkebunan, Jalan Kemundan ini. Terima kasih Bapa. Hamba kembali berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada mereka yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, hamba minta kasih Kristus turun memenuhi seluruh kehidupan hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa. Tuhan berikan urapan baru, berikan kekuatan jasmani rohani, berikan hikmat-Mu bagi hamba-Mu untuk boleh beraktivitas hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati ia, lindungi dan pelihara, berikan kesehatan yang terbaik kepada pribadinya, dan juga boleh dia hidup dalam kebenaran-Mu, takut akan Tuhan, menjadi berkat dan penutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan semua orang yang ia layani. Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Demikian pagi ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan berkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu, melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Ya Aba, ya Bapa, pimpin hamba-Mu sepanjang hari ini dalam kemenangan-Mu. Berkati ia dengan kesehatan yang baik, lindungi, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati pribadinya, menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus menjadi berkat. Kembali pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong.
Tuhan memberkati hamba-Mu dengan urapan baru pagi hari ini. Kekuatan hikmat Tuhan, kasih Kristus, wibawa Tuhan, otoritas Tuhan turun untuk hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hamba-Mu terus membangun iman semakin teguh kepada Yesus Kristus dalam kebenaran. Tuhan pakai hamba-Mu menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang di sekitarnya, kepada keluarga besarnya, kepada hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, bagi anak cucu Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Diberkati mereka masing-masing dalam tugas pekerjaan usaha, bisnis, bahkan pelayanan serta pendidikan daripada anak-anak mereka. Diberkati dalam kemenangan. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty. Tuhan lindungi dia, pelihara, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus, hamba-Mu diberkati untuk boleh menjadi berkat. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati Ibu Ripka, bahwa Ibu Ripka terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu, bahwa Ibu Ripka terus mengerjakan apa yang Engkau mau ya Abah, ya Bapa, bahwa hidup hamba-Mu ini terus taat setia, tunduk dan hormat kepada firman-Mu, melaksanakan firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani. Berkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak-anak dan cucu-cucu. Diberkati mereka dalam usaha bisnis, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan beri kemenangan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu nyata atas mereka siang dan malam, dan Tuhan memberkati mereka. Apa yang tidak dipikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Berkati hamba-Mu dengan kekuatan-Mu ya Allah, sehingga hamba-Mu tetap memiliki iman teguh kepada Engkau dan terus boleh menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi orang-orang yang ia gembalakan, yang ia layani, bahkan juga bagi hidup rumah tangganya, keluarga besarnya, orang-orang yang ia kasihi. Tuhan lindungi ia siang dan malam, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati pribadinya untuk boleh terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Cynthia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Cynthia Nur Sagala, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan memberkati hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini. Biarlah hikmat Tuhan, urapan baru Tuhan turun bagi hamba-Mu. Kekuatan-Mu menuntun ia dalam kebenaran. Hikmat-Mu membawa dia untuk segala keputusan dalam kemenangan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik ya Allah, sehingga lewat kesehatan ini dia terus memuliakan Engkau. Berkati semua tugas pekerjaannya, usaha bisnisnya, bahkan spesial pelayanannya diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi tempat usahanya, jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan Tuhan yang mengirim orang-orang untuk berbelanja di tempat usahanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi keluarga besar Sagala, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi. Terima kasih Bapak. Kasih-Mu melimpah atas hidup hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk terus
menjadi berkat. Demikian pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hambamu Ibu Rita Pati. Biarlah kekuatan Tuhan, kasih Tuhan turun bagi hambamu pagi hari ini. Kesehatan terbaik melimpah dalam hidup Ibu Rita Pati. Tuhan memberkati Ibu Rita Pati untuk boleh menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada orang-orang yang ia cintai. Tuhan berkati mereka semua dalam tugas pekerjaan, kegiatan mereka masing-masing, di dalam pendidikan anak cucu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, lindungi hambamu dan Tuhan pakai hambamu untuk boleh menjadi berkat dalam kebenaran, menjadi saluran berkat dalam kebenaran bagi semua orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka jalan bagi semua pergumulan yang ia hadapi. Kekuatan-Mu menolong dia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini hamba kembali berdoa juga memberkati hambamu Bapak Daniel Wopairi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Bapak Daniel Wopairi. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hidup hambamu. Biar dia terus bersandar dan bergantung, beriman sepenuhnya kepada Engkau. Biar apa yang menjadi pergumulannya hari ini dalam pekerjaannya, Tuhan sudah memberkati ia. Tuhan sudah sediakan yang terbaik atas pribadinya dan rumah tangganya. Terima kasih, berkati istri kekasihnya Ibu Elsie Rawiyai, dan juga kepada ketiga anak tercinta Adelio, Alfredo, dan Adriel. Tuhan terus menolong mereka, lindungi, pelihara mereka, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Segala intimidasi, tipu daya, mengerolong hidup mereka, hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati kedua hambamu berjalan dalam kebenaran, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan pertumbuhan yang kuat sehat kepada ketiga anak kekasih. Hikmat-Mu menyertai mereka dalam bangku pendidikan. Semangat Tuhan menyertai mereka. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup ketiga anak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, berkati hambamu untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, berikan ia kekuatan baru pagi hari ini. Berikan kesehatan yang terbaik bagi hambamu pagi hari ini. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan hambamu. Biar dia terus bersandar, berharap hanya kepada Engkau. Hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati anugerah-Mu, dan mengutamakan pribadimu, beriman teguh kepada pribadimu, lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati ia, lindungi, pelihara semua tugas pekerja, usaha, bisnis yang dikerjakan oleh hambamu ini. Tuhan lindungi dan buat berhasil apa yang menjadi cita-citanya. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, ya Allah, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hambamu untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Saudara Ubin Tasik yang ada di kota Manokwari. Bersyukur dan terima kasih buat 1 tahun usia yang Tuhan nyatakan kepada hambamu, anak kekasih Ubin Tasik. Tuhan berkati, pimpin, bimbing dia dalam kebenaran, bahwa hidupnya untuk memuliakan Tuhan setiap saat. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat bagi mama kekasih, menjadi berkat bagi saudara bersaudara, dan juga kepada orang-orang yang dekat dengan dia, yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dari setiap pergumulan yang sedang ia hadapi, Tuhan Yesus beri jalan keluarnya. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan terus berikan kepadanya. Kasih setiamu melimpah dalam kehidupan anak kekasih Ubin Tasik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, anak kekasih Ubin Tasik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa bagi bangsa negara kami, bagi wilayah kami, bagi tempat di mana kami berada masing-masing. Tuhan berikan kekuatan kepada kami menjadi berkat, dan Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan jumpa lagi pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk hidup membangun iman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menerima kuasa mujizatnya dalam kehidupan kita. Ingat, jangan kita merasa bahwa kita sudah biasa ibadah, kita sudah biasa mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan, lalu kita beranggapan bahwa kita memiliki iman yang teguh, tetapi bukan hal yang benar. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita tidak sekedar tahu pribadi Kristus, tapi kita harus mengenal yang paling dalam pribadi Kristus, sehingga sungguh kita hidup di dalam kebenarannya, dan kita hidup menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap bersandar, berharap kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom, salam MDC.